Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fadila Arsyida dari PIC kelas karyawan angkatan 2021. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang didoseni oleh Ibu Intan Nur Amelia, SPDMM. Di sini saya akan membahas mengenai 5 soal yang menjadi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama yaitu mengenai keharuman Islam pada masa dinasti Umayyad di Spanyol, yang ditandai dengan adanya apresiasi terhadap ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa didukung oleh politik, sehingga hal ini menjadikan Islam pada masa itu berkembang karena adanya bantuan dari politik dan ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu. Keharuman ini menjadikan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang menjadikan Islam maju dan berkembang pada abad pertengahan. Hal ini diawali dengan adanya kejayaan pada dinasti Umayyah dan yang berpusat di kota Spanyol dan kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Hal ini yang menjadikan Islam berkembang pesat pada saat itu. Meskipun atmosfer politik mengalami keruntuhan, namun tidak mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat pada saat itu, di mana banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang menjadikan itu sebagai sarana dakwah, yang menjadikan itu sebagai hal yang sangat signifikan dalam menyebarkan agama Islam pada saat itu. Lahirnya ilmuwan-ilmuwan, lahirnya ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan Islam, matematika, kimia, kedokteran, dan yang lainnya. Yang kedua, pengaruh bangkitnya Islam di negara Eropa, yaitu dengan adanya keilmuan yang sangat besar dan keinginan untuk mengeksplorasi pemikiran cendekiawan muslim. Pada saat itu banyak sekali dan lahir orang-orang ilmuwan yang memang mereka berasal dari Islam, berasal dari muslim, sehingga saat itu penduduk yang ada di Eropa, wilayah Eropa, sangat tertarik dengan ilmu-ilmu yang memang dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang memang penyebarannya itu melalui tulisan, melalui kitab-kitab, sehingga mereka sangat ingin menterjemahkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam bahasa-bahasanya mereka gitu, sehingga dapat dan mudah dipahami oleh orang-orang di sana. Itulah yang sangat berpengaruh pada saat itu sehingga Islam bisa sampai ke wilayah Eropa. Yang kedua yaitu mengenai kemajuan dinasti Umayyah. Kemajuan dan keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, kemajuan pada sistem pemerintahan, di mana pada saat itu sistem pemerintahan yang sangat berpengaruh dalam penyebaran pada masa dinasti Umayyah, yaitu salah satunya ada pendirian departemen, kemudian pendirian pelayanan pos. Dari segi pemerintahan memang sudah diperbaiki, kemudian penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi yang diresmikan pada saat itu, pembangunan fasilitas umum seperti halnya masjid, kemudian bangunan-bangunan yang lain.
Selanjutnya, kemampuan dalam agama dan ilmu pengetahuan. Pada saat dinasti Umayyah, yaitu disempurnakannya mushaf Al-Quran, yaitu ada penitikan pada huruf-huruf tertentu, kemudian pembangunan Masjid An-Nawawi dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, pengumpulan hadis pada saat itu menyamarkan kedudukan orang Arab dan Arab sehingga mereka bersatu. Pada saat itu ada pemersatuan antara penduduk Arab dan non-Arab sehingga mereka bisa bersatu. Kemudian adanya jalan raya dan rumah sakit. Nah, itu adalah bagian dari kejayaan atau kemajuan dinasti Umayyah pada saat itu. Adapun keruntuhan pada masa dinasti Bani Umayyah ialah yang pertama, munculnya kelompok yang tidak mau atau tidak puas akan adanya dinasti Umayyah seperti Khawarij, Syiah, dan non-Arab yang atau sering dikenal dengan Nawali ya, Nawali. Yang selanjutnya adalah tidak adanya ketentuan yang jelas tentang sistem pergantian khalifah. Jadi pada saat itu memang sistem pergantian khalifah yang memang tidak jelas gitu. Biasanya hal ini yang menjadikan alasan mereka keluar atau mereka tidak setuju, tidak sepakat dengan dinasti tersebut. Kenapa? Karena adanya penurunan atau sistem monarki di mana pergantian khalifah itu diambil melalui sistem turun-temurun. Kemudian terbunuhnya Khalifah Marwah bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sehingga akhir dari dinasti Umayyah di Damaskus muncul kekuatan baru yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Jadi sangat berkaitan antara dinasti Umayyah kemudian karena munculnya dinasti Abbasiyah. Sehingga itulah yang menjadi penyebab keruntuhan dinasti Umayyah pada saat itu. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dinasti Abbasiyah yang menggantikan dinasti Umayyah setelahnya, yang pertama adalah Islam semakin luas di daerah Baghdad gitu. Karena memang pusat dari dinasti Abbasiyah itu di daerah Baghdad. Sehingga itu semakin luas dan Islam semakin menyebar di daerah Baghdad. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin di-upgrade ilmunya, upgrading ilmu yang terjadi pada dinasti Abbasiyah itu yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Ilmu pengetahuan karena apa? Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat mulia dan berharga. Sehingga itulah yang menjadikan Islam atau orang-orang saat itu, orang-orang pada dinasti Abbasiyah sangat mengasah ilmunya, sangat memperbaharui, sangat mendalami ilmu pengetahuan. Kemudian rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasi dalam berbagai bidang. Adanya kebebasan orang-orang untuk memilih dalam bidang apa mereka akan mempelajari ilmu tersebut. Nah, di sana ada kebebasan sehingga orang-orang lebih nyaman dan lebih bisa mengeksplor dirinya terhadap ilmu-ilmu yang ada pada saat itu. Adapun hal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan pada saat itu yang mereka memilih untuk keluar dari wilayah Baghdad sehingga mereka ingin melakukan revolusi baru, ingin sesuatu hal yang baru sehingga mereka keluar dari wilayah tersebut. Yang kedua, konflik antara suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. Adanya konflik yang mereka itu ingin merebut kekuasaan. Pada akhirnya konflik-konflik itu terjadi karena mereka ingin merebut kekuasaan dan wilayah. Yang ketiga, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah
dan Asy'ariyah serta aliran Syiah dan Ahlussunnah. Di sana karena sudah banyak sekali aliran-aliran yang memang berpengaruh, mereka saling berontak, mereka saling ingin menguasai, mereka saling ingin terdepan, sehingga itulah yang menyebabkan keruntuhan pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adanya serangan dari bangsa Mongol. Adanya serangan tujuannya apa? Untuk merebut kekuasaan, sehingga pada saat itu dinasti Abbasiyah runtuh di tangan Turki Utsmani, sehingga Turkilah yang menguasai kota dan wilayah-wilayah pada saat itu. Yang ketiga, mengenai ibrah yang bisa kita ambil dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Yang pertama adanya di Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani. Ibrah yang bisa kita ambil yaitu apa? Islam adalah sosok yang sangat kuat. Kenapa demikian? Hal itu dibuktikan bahwa saat itu wilayah Konstantinopel itu bisa diruntuhkan atau bisa ditaklukkan oleh seorang panglima dari Islam, yaitu Muhammad Al-Fatih. Itulah yang menandakan bahwa Islam itu kuat. Islam itu adalah sesuatu hal yang memang orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang kuat gitu. Itulah yang bisa menjadikan motivasi kita agar kita bisa terus semangat menyebarkan Islam. Yang kedua adalah kerajaan Safawi, yaitu adanya kebangkitan Persia sebagai benteng ekonomi antara bagian timur dan bagian barat. Nah, di kerajaan Safawi ini apa sih ibrah yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah kuatnya susunan ekonomi dan perluasan wilayah. Kemudian adanya sesuatu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil, yaitu dari segi arsitektur dan juga seni, di mana banyak sekali bangunan-bangunan seperti masjid, kemudian yang adanya museum-museum yang bisa mengatakan bahwa hal ini menandakan bahwa orang-orang muslim itu harus kreatif dan inovatif, sehingga itu yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang ketiga adalah kerajaan Mughal. Dari kerajaan ini yang bisa kita ambil adalah kekuatan dan semangat yang tinggi dalam mempertahankan suatu imperium yang diperlakukan usaha-usaha yang menyesuaikan diri. Nah, pada saat itu di kerajaan ini mereka sangat kuat dalam mempertahankan ekonominya. Mereka sangat kuat dalam mempertahankan finansial dan yang lainnya. Mereka juga sangat relevan dalam mempertahankan Islam pada saat itu, sehingga kerajaan ini menjadi kerajaan yang sangat kuat dan kaya akan ilmu dan juga kaya akan finansial. Yang keempat yaitu teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Menurut beberapa ahli sejarah terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama ada teori Gujarat yang sudah muncul pada tahun 1872 Masehi, yang ditemukan oleh Pineapple. Nah, berdasarkan perjalanan Sulaiman dari Marco Polo dan Ibnu Battuta yang dilanjutkan pada saat itu, teori ini mengatakan bahwa teori Gujarat lah yang menjadikan teori Gujarat inilah yang menjadikan Islam maju dan berkembang di Asia Tenggara. Apa sih yang menjadikan alasannya? Fakta yang pertama, teori ini mengatakan bahwa peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Nusantara itu kurang, sehingga menepis bahwa Islam itu masuk dengan teori ini loh, dengan teori Gujarat ini. Karena apa? Karena pada saat itu kurangnya
bangsa Arab atau kurangnya peran dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang atau jual beli antara Indonesia dan India telah terjalin sejak dulu gitu, sebelum adanya Islam di wilayah itu, atau sebelum Arab datang ke wilayah Asia Tenggara. Islam sudah berkembang melalui Indonesia dan juga India gitu, sudah menyebar di wilayah tersebut. Nah, yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah yang sudah muncul pada tahun 1958 Masehi. Teori ini mengatakan bahwa masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Asia Tenggara ini diperkuat dikarenakan pada saat itu Islam sudah muncul di wilayah Aceh pada tahun 1978 yang diikuti oleh Indonesia, kemudian Malaysia, Australia, dan Prancis. Nah, alasan kuat dari teori ini, teori yang dikemukakan oleh Hamka, yaitu bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengabdian ajaran Islam. Ia juga mendasarkan bahwa mazhab terbesar yang dianut sebagian umat Islam Nusantara adalah mazhab Syafi'i, dan mazhab yang dianut di Mekah pada saat itu. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa teori Mekah lah yang menjadikan Islam berkembang pesat, karena Islam saat itu di Mekah, penyebaran itu diawali oleh di Mekah, sehingga Islam bisa sampai ke Nusantara itu dikarenakan teori ini gitu. Jadi yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini dipelopori oleh Hussein Jazadiningrat dari Indonesia, bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke wilayah Asia Tenggara berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauan pada sosio-kultural yang ada di kalangan masyarakat Indonesia, yang ada kesamaan di Persia. Di antaranya adalah perayaan Tabut yang dibeberkan di tempat Indonesia, dan perkembangan Syekh Siti Jenar, dan adanya kesamaan ajaran Sufi. Pada saat itu, kekuasaan yang dipimpin dinasti Umayyah, sehingga Islam bisa menyebar ke wilayah ini. Berdasarkan teori ini ya, dikarenakan adanya penyebaran yang dilakukan oleh Bani Umayyah melalui, dan adanya kesamaan-kesamaan, yaitu kesamaan penduduknya, orang-orang yang Sufi, kemudian adanya kesamaan dari segi yang dianut pada saat itu, Islam yang dianut pada saat itu. Yang keempat, teori menurut sarjana muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah yang mengkompromikan pendapat di atas dengan menyebutkan memang benar Islam sudah datang ke Indonesia pada sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan, barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik yang sangat besar pada abad ke-13. Dapat disimpulkan bahwa teori-teori ini, teori-teori yang telah dikemukakan merupakan teori yang memang mereka berbeda, dan masing-masing mempunyai alasan kenapa teori itu dapat dikemukakan. Tapi yang terpenting dari sini adalah Islam bisa menyebar ke wilayah Asia Tenggara itu karena memang adanya semangat dan juga peran-peran tokoh-tokoh, orang-orang seperti khalifah, kemudian panglima, dan yang lainnya.
Yang kedua adalah penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara. Pada saat itu menjadikan penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Yang pertama, Islam diterima dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas. Pada saat itu memang penyebaran Islam dilakukan melalui beberapa bagian. Ada yang mengatakan bahwa Islam sampai kepada Asia Tenggara, wilayah Asia Tenggara, dikarenakan adanya orang-orang lapisan bawah, itu orang-orang yang memang tidak mempunyai kekuasaan sehingga mereka memeluk agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa ini tuh karena ada bangsawan dan segala macam. Pola tersebut dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Pada saat itu Islam muncul di wilayah Sumatera pada abad ke-7. Nah, kenapa bisa disebut Sumatera sebagai wilayah tersebut? Karena adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya sistem keimanan Islam. Sebelum Islam datang, sistem kepercayaan lokal berpusat pada penyembahan arwah. Sehingga saat Islam datang, itu menepis semua bahwa kita harus beriman kepada Allah, bukan kepada arwah-arwah yang mereka sembah pada saat itu. Kemudian adanya asosiasi Islam dengan kekayaan. Ketika penduduk pribumi Nusantara bertemu dengan dan berinteraksi dengan orang Muslim pendatang di pelabuhan, mereka adalah pedagang kaya. Jadi adanya komunikasi, adanya interaksi antara penduduk Sumatera, orang-orang yang ada di saat itu dengan orang-orang yang memang kaya. Mereka bertukar, saling membantu, sehingga saat itu Islam lebih mudah menyebar. Kemudian adanya kejayaan militer, yaitu orang Muslim dipandang perkasa dan tangguh dalam peperangan. Salah satunya saat itu yang dikuasai di Majapahit. Yang kedua, memperkenalkan tulisan. Agama Islam memperkenalkan tulisan ke wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar belum mengenal tulisan. Jadi pada saat itu tulisan-tulisan yang memang ditulis oleh ilmuwan Muslim itu diperkenalkan ke orang-orang yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian mengajarkan penghafalan. Para penyebar Islam menyadarkan mereka membuat teks-teks tulisan untuk menyampaikan kebenaran, sehingga orang-orang yang ada di Asia Tenggara menghafalkan tulisan-tulisan yang memang sudah dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Yang kelima, teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, teori yang dicetuskan oleh Darwis yang meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah yang dikemukakan oleh Buya Hamka yang mengatakan bahwa Islam muncul atau Islam hadir melalui teori Mekah ini karena pada saat itu Islam berkembang pesat diawali di Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jasadiningrat. Hal ini dikarenakan adanya seni kaligrafi yang terpahat batu-batu dan kemudian ditemukannya, karena teori ini mengatakan bahwa adanya kesamaan antara yang dianut yaitu faham Sunni, kemudian teori Cina
yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dikarenakan adanya orang-orang Cina yang memang sudah memeluk Islam dan bermazhab Sunni, sehingga kesamaan itulah yang menjadi alasan kenapa teori ini dikemukakan dan mengatakan bahwa Islam sampai ke Indonesia itu melalui teori Cina. Adapun peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam yang disebarkan oleh 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, ini adalah sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat karena saat itu Islam lebih bisa menyebar di wilayah Indonesia berkat atas izin Allah melalui 9 wali yang memang mereka bisa melakukan penyebaran dengan cara pewayangan, penampilan wayang, kemudian cara perdagangan, menyebarkan agama Islam dengan sangat luar biasa, sehingga peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam sampai ke Indonesia itu sangat dan patut diapresiasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya murni dari diri saya pribadi. Aku qauli hadza, tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.